Apa itu kaidah tangan kiri Fleming? Kaidah tangan kiri Fleming dibuat atau ditentukan oleh John Ambrose Fleming, seorang ilmuwan fisikawan yang berasal dari Inggris. Bila pengantar konduktor dialiri arus listrik, maka akan terbentuk medan magnet dengan arah tertentu. Arah medan magnet ini tergantung dari arah arus listrik yang mengalir. Apa itu hukum tangan kiri Fleming? Hukum tangan kiri Fleming dalam situasi tertentu itu akan berguna untuk menggunakan konvensi yang berlawanan, di mana satu dari vektor dibalik dan membuat sebuah triad tangan kiri daripada triad tangan kanan. Contoh dari situasi tersebut adalah untuk bahan tangan kiri. Apa itu kaidah tangan kanan Fleming? Kaidah tangan kanan ini merupakan cermin atau mnemonik dari kaidah tangan kiri Fleming di bidang elektromagnetik atau motor listrik. Salah satu bentuk dari kaidah tangan kanan digunakan dalam situasi di mana operasi pengurutan harus dilakukan pada dua vektor, yaitu A dan B, dan yang hasilnya berupa vektor C yang tegak lurus dengan A dan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang konsep motor listrik. Definisi: gaya elektromagnet. Hukum tangan kiri Fleming. Ukuran gaya elektromagnetik paling besar saat arah medan magnet tegak lurus dengan arus dan meningkat sebanding dengan panjang konduktor, besar arus, dan kekuatan genang magnet. Seperti gambar di bawah ini. Coba teman-teman lihat. Kaidah tangan kiri Fleming. Hubungan antara arah garis-garis gaya medan magnet, arus, dan kekuatan gerakan selalu tetap seperti ditunjukkan di atas. Hubungan ini disebut prinsip tangan kiri Fleming. Perhatikan gambar di samping, kawan-kawan. Jika jari tangan kiri ditekuk, maka jari tangan tersebut akan menunjukkan arah yang berbeda. Ibu jari menunjukkan arah gerakan, jari tengah menunjukkan arah arus listrik, lines of magnetic force. Jari telunjuk garis-garis gaya magnet, current. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar. Saat kumparan dimasukkan dalam sebuah medan magnet, arus listrik dengan arah berlawanan pada sisi kiri dan kanan, dan gaya magnet yang dihasilkan berdasarkan prinsip tangan kiri Fleming, sehingga kumparan menciptakan gerakan memutar. Karena putaran ini berlangsung terus-menerus, maka diperlukan komutator dan brush. Dasar kerja: bagian yang menuju kutub utara kawat konduktor dan yang menuju kutub selatan menerima gaya dari arah vertikal berlawanan sehingga kawat konduktor berputar. Ini disebut prinsip putaran motor, seperti pada gambar di atas. Konstruksi motor listrik. Seperti kita lihat, kawan-kawan, inilah komponen-komponen dari konstruksi motor listrik. Terdiri dari armatur, stator, kontak point, base, cross, spring, ras, base, kapasitor, governo assembly, valve coil for stator, pole core, valve coil for generator. Nah, selanjutnya kawan-kawan, saya akan menjelaskan konsep generator listrik. Fungsi induksi elektromagnetik dan induksi gaya gerak listrik. Gambar di atas menunjukkan sebuah magnet digerakkan secara cepat di dalam sebuah kumparan. Jika magnet bergerak seperti di dalam kumparan, tegangan akan dihasilkan dan lampu akan menyala. Sebaliknya, jika magnet tetap
di tempat, maka lampu akan mati. Seperti kita lihat pada gambar di atas. Kaidah tangan kanan. Sebuah gejala yang disebut hukum tangan kanan terjadi antara garis-garis gaya magnet konduktor yang berada di dalamnya digerakkan dan arah gaya gerak listrik induksi, arah arus listrik. Seperti di gambar menunjukkan listrik dibengkokkan, maka telunjuk akan menunjukkan arah garis-garis gaya magnet. Ibu jari menunjukkan arah gerakan konduktor dan jari tangan menunjukkan arah gaya gerak listrik induksi. Nah, selanjutnya gaya gerakan listrik. Besarnya gaya gerak listrik berubah sebanding dengan elemen-elemen berikut: kekuatan gaya magnet, panjang konduktor. Induksi magnet bertambah apabila panjang bertambah, kecepatan konduktor berputar. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk menghasilkan gaya gerak listrik yang terus-menerus, konduktor harus-menerus terhindar dari flux magnet. Hal ini bisa dicapai dengan cara membuat konduktor berputar dalam medan magnet atau dengan magnet dan konduktor dalam keadaan diam di tempat. Seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, sebuah generator arus bolak-balik biasanya digunakan untuk menghasilkan tenaga saat kumparan berputar pada kecepatan tetap dalam medan magnet. Gaya gerak listrik pada kumparan berubah-ubah. Gaya gerak listrik yang dihasilkan dengan cara ini disebut gaya gerak listrik arus bolak-balik. Apabila listrik ini digunakan apa adanya, arus bolak-balik, maka disebut generator arus bolak-balik. Ya, generator. Saat roda daya berputar, flux magnet dalam stator bergerak dengan gerakan bolak-balik, sehingga tegangan AC diinduksi dalam lighting coil. Arus atau charging coil arus bolak-balik langsung digunakan untuk peralatan yang menggunakan sumber listrik AC seperti lampu depan, sedangkan untuk mengisi baterai arus bolak-balik mengalami penyarahan oleh dioda sebelum melakukan pengisian. Seperti gambar di samping. Nah, itulah tadi konsep motor listrik dan konsep generator listrik, dan menjelaskan mengenai kaidah tangan kiri Fleming dan kaidah tangan kanan Fleming. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu hubungan antara arus listrik, arah garis gaya magnet, dan arah gerakan digambarkan dengan kaidah tangan kiri Fleming. Jari telunjuk menggambarkan arah arus listrik, jari tengah merupakan arah garis gaya magnetic flux, dan ibu jari menunjukkan arah gerakan yang dihasilkan. Konsep ini diaplikasikan pada motor listrik. Yang selanjutnya, aturan tangan kanan Fleming. Untuk generator menunjukkan arah arus induksi ketika konduktor yang dipasang pada rangkaian bergerak dalam medan magnet ini digunakan untuk menentukan arah arus dalam belitan generator. Baiklah teman-teman, sekian dari materi saya, yaitu kaidah tangan kiri Fleming dan kaidah tangan kanan Fleming. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, dan jika ada kesalahan dalam materi saya bisa diberikan komentar pada tombol komen. Ya, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.